Ya, selamat datang di edukasi online di hari ini. Semangat untuk semua partisipan yang sudah hadir. Selamat datang untuk sahabat-sahabat sukses 3i Networks dimanapun berada. Senang sekali bisa ketemu lagi, dan kali ini kita belajar ya dalam kelas bisnis. Hari ini kuliah 1 jam bersama dengan Crown Agency. Dan Crown Agency yang akan mengisi hari ini topiknya sangat-sangat menarik sekali. Ya, ada topik kita hari ini adalah sistem 535. Dalam membangun bisnis dan aset pasif income di 3i Networks ini, tentunya kita perlu punya prinsip ini. Nah, selanjutnya nih, sebelum kita mulai masuk dalam tema yang topik pembahasan yang sangat menarik ini, tentunya karena ini adalah kuliah bisnis yang bergengsi, ya kita anggap aja ini adalah kuliah bisnis, maka teman-teman yang sudah hadir di Zoom maupun di YouTube boleh mengisi absensi kehadiran dengan mengklik tombol link yang sudah di-sharingkan oleh kru dan mengisi yang form yang ada di sana. Dan jangan lupa ya untuk selalu mengingatkan tim yang baru masuk, jangan lupa dan jangan mengabaikan absensi yang harus diisi setiap pertemuannya. Dan gimana kabar Bapak Ibu semuanya? Walaupun cuaca mungkin hujan ya di beberapa kota dan beberapa daerah, tapi tentunya itu tidak menyurutkan semangat kita. Walaupun di rumah kita masih tetap bisa berpenghasilan. Walaupun mungkin banyak orang bilang ini tahun yang sulit, tapi percayalah, memasuki bulan Maret ini adalah tahun penuh harapan bagi kita untuk bangkit dan terus berjuang di bisnis 3i Networks. Saya ingin menyapa-nyapa dulu Bapak Ibu yang hadir, ada Pak Yefta, kemudian ada Pak Aris, Ibu Nina, Pak Rudolfus, Pak Lawrence dari NTT, Ibu Kotima, Ibu Selvi, Pak Ismail, Ibu Bernadetta Linda dari Bogor. Kemudian ada Pak Seno bersama dengan Ibu, ada Pak Bernadus, Pak Cornelis, dan masih banyak lagi ya Bapak Ibu yang sudah hadir. Tentunya kalau memungkinkan silakan diaktifkan videonya, kameranya supaya bisa saling interaksi. Ya, walaupun saling berjauhan tapi serasa kita sedang ada dalam satu ruangan untuk belajar bersama-sama. Nah, yang ada di YouTube, semangat ya, kita hari ini belajar bagaimana membangun aset dan juga passive income dengan prinsip dan sistem 535 dari seorang crown agency dari Kota Bali. Udah bisa ketebak ya siapa crownnya, dan udah nggak sabaran juga kita untuk belajar ya, karena sayang banget 1 jam kalau kita sia-siakan tanpa menimba ilmu sebanyak-banyaknya. Nah, Bapak Ibu boleh menyiapkan catatan dan mencatat. Nah, ini dia crown agency kita dari Kota Bali. Kalau saat ini kita juluki juga dengan crown termuda ya yang ada di 3i Networks ini, Pak Aryawi Rajaya. Bergabung di 3i Networks ini di Mei 2014 dan berproses ya menuju puncak kesuksesan melewati anak tangga yang tentunya tidak mudah ya untuk mencapai leader agency, bronze, silver, gold, platinum, dan juga titanium. Itu perlu harga yang dibayar mahal ya, korban waktu, tenaga, pikiran, dan juga banyak hal lainnya. Pernah meraih trip gratis ke Thailand, Korea, dan juga Dream Cruise atau kapal pesiar. Latar belakang Pak Arya adalah kontraktor teknik sipil. Lantaran bergabung di 3i Networks ini hanya dalam waktu
tidak lama, hanya dalam 2 tahun saja ya, 2 tahun kurang ya, sudah mencapai posisi bergengsi yaitu di Crown Agency ini. Baik, kita berikan waktu dan kesempatan kepada Pak Arya. Selamat malam Pak Arya. Oke, halo, selamat malam Bu Esther. Apa kabar? Luar biasa. Iya, luar biasa ya. Wah, hari ini saya sangat senang ya ketemu dengan mitra-mitra Trinetwork seluruh Indonesia. Dan udah nggak sabar untuk berbagi apa yang menjadi pengalaman saya di lapangan yang tentunya nanti siapa tahu bisa menginspirasi Bu Esther ya. Ya, udah pasti. Dan kita juga udah nggak sabaran yang ada di YouTube maupun di Zoom. Ya, semua partisipannya ya masih ada waktu ya. Kita masih ada seat 900 seat lagi, 800 seat lagi ya. Silakan dicolek-colek timnya ya, kirimkan link untuk segera masuk dan kita mulai. Jangan lupa isi absen dan kita mempersilakan untuk dosen kita Pak Kraun ya, Pak Arya Wirajaya. Silakan Pak. Baik, terima kasih kesempatannya. Jadi saya ucapkan selamat malam dan semangat pagi ya bagi Bapak Ibu teman-teman yang sudah hadir di Zoom Room 3ILC, dan di sini kita akan sama-sama belajar ya. Saya tidak bermaksud untuk mengajari, tapi saya cuma men-sharingkan apa yang menjadi pengalaman saya jalankan di sini. Kita membangun aset, bagaimana caranya mencetak banyak leader ya, karena fondasi besar di sini kan kita mencetak banyak leader. Nah, Bapak Ibu teman-teman sekalian, ya 2 tahun ya kita sudah menghadapi masa pandemi COVID ini. Dan saya rasa 3i Network ini adalah sebuah konsep bisnis network insurance yang sudah teruji kalau menurut saya. Tidak hanya perusahaan dari CR yang teruji sudah kena masa krisis tahun 98, kita tetap 100% punya Salim Group. Apalagi kalau misalnya tahun 98 saja kita bisa lalui, Bapak Ibu, ya kalau seandainya ada krisis yang sejenis separah tahun 98 melanda Indonesia lagi, saya waktu itu sudah optimis bahwa CR juga pasti akan bisa melewatinya. Terbukti di tahun 2020 ini terjadi krisis pandemi COVID, kita nggak pernah menyangka, dan CR bisa melewatinya. Dan bahkan Bapak Ibu, yang namanya pandemi COVID ini kan, ya kita bisa lihat sendiri ya, Pulau Bali terdampak sangat besar, karena kita hanya bergantung pada pariwisata. Banyak teman-teman kami yang sudah di PHK ya, banyak juga hotel-hotel juga sudah tutup. Dalam itu kita betul-betul terima kerugian besar sekali Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu ya, saya melihat 3i Network ini tidak 1 sen pun mengurangi bonus kita. Dan bahkan 3i Network CS mentransfer bonus kita selalu tepat waktu, di mana teman-teman kami yang bekerja di perusahaan lain atau mereka berbisnis gitu ya. Bahkan ada mitra rekan saya yang menjadi agen asuransi perusahaan lain, ada berapa yang curhat mengatakan bahwa bonusnya ada yang dikurangi berapa persen, ada yang dipending dan banyak lagi. Tapi kita bisa lihat 3i Network CR ini membayar bonus kita selama masa pandemi COVID ini tuntas 100%, tidak ada dikurangi, tidak ada mundur sekalipun. Bahkan 3i Network ini memberikan tambahan bonus berupa promo-promo ya, promo insentif corona. Bahkan di tahun ini, di periode dari bulan Maret sampai Desember 2022 ya, saya ingatkan kembali, kita ada reward yaitu laptop ya, senilai 5 juta bagi Anda yang berhasil mencapai posisi bros agensi dan bertahan selama masa tahun 2022. Nanti untuk lebih jelasnya Anda bisa tanyakan ke pengundang Anda masing-masing. Dan untuk posisi leader agensi dan tim agensi, Anda juga berhak mendapatkan insentif corona lagi, ya, diperpanjang lagi. Nah, sebegitu baiknya 3i Network, Bapak Ibu. Ya, ini merupakan sebuah bukti bahwa kita ini sudah berada di sebuah kendaraan yang tepat, di sebuah kapal besar, Bapak Ibu. Di mana kalau kita sudah berada di kapal besar dan kuat, terjadi badai yang besar sekalipun, kapal kita sudah teruji. Nah, sekarang tinggal kita saja, apakah kita cukup kuat mental kita tetap stay di kapal besar ini, atau ya mental kita bukan mental baja, tapi mental kaca, sekali getok langsung pecah gitu ya. Nah, sekarang ini sebenarnya tergantung kitanya, bukan tergantung perusahaannya. Perusahaannya sudah teruji di masa krisis, di masa pandemi COVID, kita tetap bisa memberikan yang terbaik. Klaim-klaim juga kita bayarkan sesuai dengan jumlah klaimnya ya, Bapak Ibu. Jadi sudah tidak bisa diragukan lah ya.
tidak bisa dilakukan lagi, dan ini sudah hitungannya sudah terbukti dan teruji gitu ya. Bukan lagi kita berada di perusahaan yang besar, cabangnya di mana gitu. Kalau perusahaan cabang di mana kan semua perusahaan bisa, tapi kalau sudah terbukti tetap menjadi yang terbaik bahkan di masa krisis, nah hanya 3i Network, Bapak Ibu sekalian. Dan satu-satunya bisnis network insurance yang bertahan dan survive di masa pandemi COVID ini, saya rasa cuma 3i Network, Bapak Ibu. Ya. Nah, network insurance pertama bahkan 3i Network juga kan sebagai pionir yang mendobrak konsep network insurance ini. Dan kita sudah buktikan bahwa kita juga bisa berhasil penetrasi pasar. Dan sekarang Bapak Ibu kita sudah melihat ciri-cirinya, mudah-mudahan prediksi saya ini benar Bapak Ibu ya. Sekarang ini sudah mulai ciri-cirinya masa pandemi ini akan berubah menjadi endemi. Kita sudah mulai bisa berkumpul karena nafas kita di bisnis ini adalah pertemuan. Kita harus berkerumun, kita harus berbagi energi, berbagi visi, yang selama 2 tahun kita sudah menahan-nahan Bapak Ibu teman-teman sekalian. Dan sekarang sudah mulai ya, bahkan penerbangan ke Bali pun sudah tidak perlu tes antigen bagi Bapak Ibu yang sudah vaksin 2 kali. Dan ini merupakan sebuah ciri-ciri yang saya optimis akan pandemi ini sudah ada ciri-cirinya akan berakhir. Dan artinya apa? Artinya sekaranglah saatnya kita untuk bangkit kembali, Bapak Ibu. Sekarang saatnya kita untuk bangkit kembali di bisnis 3i Network ini. Dan bahkan bisa lebih besar, gitu ya. Nah, Bapak Ibu teman-teman sekalian, di dalam bisnis apapun ya, kita mengenal ada yang namanya kurva. Anda bisa searching di Google atau Anda bisa tanyakan ke dosen ekonomi gitu ya. Kita kenal yang namanya kurva S. Oke, seperti ini ya. Nah, kurva S ini ya. Nah, di mana ini adalah sebuah proses. Anda berbisnis apapun pasti akan menghadapi kurva seperti ini ya, kurva S. Ya, di awal Anda ini ada fase awal, fase 1, ini fase 2, ini fase 3. Oke. Nah, dalam membangun bisnis di awal ya, kita akan menghadapi kurva S ini, tentunya kita tidak bisa langsung mendapatkan hasil. Apalagi tujuan kita adalah membangun di sinilah aset, gitu ya. Membangun aset ini biasanya grafiknya itu bahkan tidak langsung eksponensial seperti ini, Bapak Ibu. Grafiknya biasanya akan mengalami penurunan, ya, mungkin akan minus dulu, gitu ya. Anda mungkin akan keluar modal operasional dulu untuk membangun aset seperti itu. Nah, itulah proses di mana kita di awal membangun aset. Nah, dalam kurva atau fase yang pertama ini, betul-betul di sini yang kita bisa lakukan adalah yaitu perbanyak angka, Bapak Ibu. Ya. Perbanyak angka, terus lakukan hal yang basic. Hal basic, yaitu sistem 5-3-5. Oke. Nah, nanti saya akan jelaskan ya hal basic ini di fase awal kurva S ini. Nah, Anda mungkin 1 tahun pertama mungkin belum melihat hasil. Tahun kedua juga mungkin belum menunjukkan tanda-tanda grafik bisnis Anda mengalami kenaikan, mungkin gitu ya. Tapi kalau misalnya Anda konsisten menerapkan hal basic ini, dan Anda lebih perbanyak lagi angka rata-rata Anda, pasti akan ketemu yang namanya sebuah titik di mana bisnis Anda akan mengalami sebuah momentum. Oke. Nah, ini ya, terjadi momentum. Nah, momentum terjadi, terus Anda juga tidak pernah menyangka jaringan Anda berkembang begitu pesatnya, ya. Bahkan ini akan membuat Anda kewalahan biasanya, gitu ya. Buat Anda kewalahan. Nah, pada saat bisnis di fase di sini, fase momentum ini, Anda sudah mulai, bukan sudah mulai ya, Anda akan berfokus tidak hanya perbanyak angka lagi, tapi bagaimana Anda mencetak leader ya. Sini ya, cetak leader, terus bagaimana Anda lebih mempercepat lagi momentum Anda. Ketika bisnis momentum ini, saatnya Anda injak gas di sini ya. Injak gas.
di saat bisnis momentum. Jangan sampai ketika terjadi momentum, Anda sudah menganggap, oh sudah saatnya saya passive income, sudah saatnya saya diam-diam dapat duit. Ya memang pada saat bisnis momentum itu, Anda merasakan passive income tipis-tipis gitu ya. Misalnya 2 bulan, 3 bulan Anda nggak jalankan bisnis ini, Anda tetap akan dibayar bonusnya. Dan terbukti juga ya, di masa pandemi COVID 2020 ini, Anda sudah merasakan ya. Misalnya waktu di awal 2020 kan kita betul-betul ketakutan Bapak Ibu, betul-betul parno gitu ya, keluar rumah saja nggak berani, terus kita nonton TV saja setiap menit kita cuci tangan Bapak Ibu, ya, terus padahal kita nggak keluar rumah gitu ya, dan itu kita lakukan selama hampir 2020 ini, bahkan 2021 kita masih tetap kadang-kadang kebanyakan di rumah Bapak Ibu, dan kita selalu online. Kita tidak jarang melakukan pertemuan-pertemuan. Nah, dengan seperti itu saja, bonus Anda masih tetap ditransfer. Ya. Nah, itu kan sudah merupakan ciri-ciri bisnis ini bisa memberikan passive income gitu ya. Nah, saya Bapak Ibu pengalaman sebelum-sebelumnya di bisnis networking, di bisnis asuransi, di awal saya baca buku Cash Flow Quadrant ya dari Robert Kiyosaki. Di sana awalnya mindset saya dibukakan bahwa salah satu cara untuk mendapatkan passive income yaitu dengan bisnis network marketing. Nah, waktu itu saya percaya dan saya jalankan beberapa bisnis network marketing ya, gagal terus, ya nggak ada suksesnya. Nah, karena saya kebanyakan gagal, akhirnya saya waktu itu mengalami sebuah trauma, sebuah pemahaman yang salah gitu ya. Dan waktu itu saya membuat sebuah pemahaman bahwa kayaknya nggak mungkin deh kita bisa dapat passive income di bisnis MLM atau di bisnis jaringan. Karena saya melihat semakin lama kok makin sibuk ya kita. Makin lama makin sibuk. Terus belum kita jualan, belum kita stok barang, belum kita tutup poin, belum kita lagi harus membina tim, membina jaringan, belum lagi keliling harus edukasi, dan banyak hal yang harus kita lakukan di bisnis network marketing. Dan waktu itu karena saya tidak pernah berhasil di bisnis network marketing, saya menyimpulkan bahwa kayaknya nggak mungkin kita bisa punya aset di bisnis network marketing. Ya. Nah, sampai pada saya ketemu konsep bisnis 3i Network ini. Saya melihat, gila nih 3i Network ini, gabungan dari konsep bisnis networking dan insurance. Jadi satu. Jadi kecepatan momentum dan kestabilan omset gabungkan jadi satu. Di sana saya berpikir, sepertinya ini jawabannya. Kita bisa mendapatkan passive income dari bisnis jaringan. Dan terbukti ya, Bapak Ibu ya, 2020 pada saat masa pandemi COVID, ya walaupun ada yang bonusnya turun, tapi kan tetap dibayar Bapak Ibu. Tetap Anda terima bonus setiap bulan, walaupun mungkin ya selama 2020 kita tidak keluar rumah, atau mungkin Anda tidak sempat menjalankan bisnisnya, tetap dibayar. Ya, tetap Anda mendapatkan passive income itu dari hasil kerja Anda sebelum masa pandemi COVID. Nah, ini kan sudah merupakan bukti bahwa bisnis ini memang betul-betul real, bisa memberikan passive income kepada kita Bapak Ibu sekalian. Nah, karena 3i Network inilah saya percaya bahwa wah, ini bisnis yang memang betul-betul real memberikan passive income. Dan saya sangat bersyukur sekali Bapak Ibu di masa pandemi ini tetap ditransfer dengan bonus yang luar biasa. Ya, saya bersyukur sekali bergabung di 3i Network ini. Oke. Nah, itu Bapak Ibu ketika kita sudah berada di kendaraan yang tepat, ketika nanti di fase yang kedua ini terjadi, saatnya Anda gas ya, saatnya Anda betul-betul mempercepat lagi momentum Anda. Nah, suatu saat nanti kita akan ketemu di fase yang ketiga. Ya, tidak hanya di bisnis ini saja atau tidak hanya di bisnis jaringan saja, di bisnis manapun, di konvensional pun Anda akan menemukan fase dengan grafik landai seperti ini. Oke, grafik landai seperti ini. Jadi momentum Anda sudah melihat bahwa ciri-ciri bisnis Anda momentumnya kok nggak secepat dulu ya. Ya, terus closingan di dashboard Anda kok nggak sebanyak dulu ya, gitu ya. Mungkin ada beberapa pengaruh, gitu ya, ada beberapa penyebabnya, gitu ya. Tapi memang pasti akan terjadi fase seperti ini. Nah, ketika terjadi fase yang ketiga ini, apa yang perlu kita lakukan, Bapak Ibu teman-teman? Yang perlu kita lakukan adalah kita harus mengulang kembali, ya, mengulang kembali grafik S ini, ya, mengulang kembali sehingga akan terjadi kembali ya grafik S ini. Oke. Nah, berarti kan kita back to basic Bapak Ibu. Back to basic yaitu kita menggunakan strategi 535. Ya, jadi sebenarnya Bapak Ibu nggak perlu pusing
aduh gimana ya caranya meningkatkan omset saya lagi, ada nggak cara lain ya, ada nggak cara yang lebih hebat dari cara saya sebelumnya gitu ya. Ya saya sudah coba-coba Bapak Ibu, saya sudah cari sertifikasi training ke sana ke sini gitu ya. Saya sudah ikuti training online sana sini juga gitu. Training bagaimana caranya berbisnis dengan Facebook Ad dan banyak lagi Bapak Ibu. Ternyata cara salah satunya itu kita kembali ke basic, back to basic ya. Kenapa? Karena kita membangun aset di sini. Yaitu dengan strategi 535. Oke. Nah, bagaimana strategi 535 itu? Mungkin saya saya pernah mengisi di Crown Roadshow ya. Saya selalu untuk trainingnya saya selalu isi seperti ini. Dan ini sebenarnya strategi dasar Bapak Ibu ya. Di mana kita untuk membangun aset di bisnis ini kan kita butuh yang namanya, kalau 3 Network menyediakan sistemnya, dan bagaimana caranya supaya sistem kita ini bisa menjadi aset untuk bisnis kita, yaitu kita butuh yang namanya support system. Nah, support system ini tujuannya yaitu untuk membentuk atau membangun manusianya, itu tujuannya Bapak Ibu. Untuk mensupport Anda mencetak leader-leader tangguh di jaringan Anda. Mencetak leadership-nya, mencetak ketahanan mentalnya, orang-orang di jaringan Anda, Bapak Ibu. Sehingga kalau seandainya sudah terbentuk leader-leader dengan memiliki leadership dan ketahanan mental yang kuat, disitulah aset Anda terbentuk dan Anda sudah merasakan yang namanya passive income di bisnis 3 Network ini. Oke. Nah, di mana secara umum Bapak Ibu ya, nah nanti bisa dikonsultasikan ke tim leader Anda masing-masing. Mungkin tim leader Anda punya strategi yang berbeda lagi atau lebih detail lagi, Anda bisa konsultasikan. Jangan ambil konsultasi di atas panggung ya. Ini hanya sebagai dasar saja yang saya terapkan di tim saya. Di mana di sini kita terapkan sistem 535. 5 yang pertama yaitu 5 langkah sukses ya. Di mana 5 langkah sukses adalah sistem dasar kita dalam menjalankan bisnis ini. Rahasianya apa? Ya 5 langkah sukses. Apa yang perlu kita lakukan? Apa langkah-langkahnya? Ya 5 langkah sukses, Bapak Ibu. Yang pertama ada impian dan sikap. Ini yang menjadi 95% penentu kesuksesan Anda di bisnis ini. Impian dan sikap. Dan saya yakin Anda juga sudah pernah belajar ya mengenai impian dan sikap ini. Dan ini merupakan menjadi alasan kuat kita. Kenapa kita terus berjuang, bertahan, ya. Kenapa kita harus sukses di bisnis ini menjadi alasan kuat kita. Dan ini juga yang membuat Anda dan tim Anda bergerak secara bersama-sama, tanpa harus Anda paksa. Nah, makanya ketika Anda ketemu dengan tim baru Anda, satu hal, goal Anda yang perlu Anda capai, yaitu Anda harus membantu mereka menemukan impian mereka. Ya, temukan impian mereka. Kalau mereka sudah menemukan impian mereka, dan mereka percaya bisnis ini bisa mewujudkan impian besar mereka, saya yakin Bapak Ibu nggak perlu paksa lagi mereka, nggak perlu marah-marahin, ya, nggak perlu bayar atau gaji mereka bisa akan bergerak dengan sendirinya, gitu. Ya, karena kita bergerak untuk mengejar impian kita masing-masing di bisnis ini. Oke. Nah, selain itu, langkah berikutnya itu Anda memiliki daftar nama. Daftar nama ini adalah menjadi bahan dasar kita di bisnis ini ya. Daftar nama. Jadi semua bisnis bahan dasarnya daftar nama. Bahkan ada banyak bisnis luaran sana berani membayar puluhan juta untuk sebuah daftar nama, Bapak Ibu. Ya, jadi jangan pernah remehkan daftar nama ini. Nah, kalau Bapak Ibu ingin bermain kecepatan di bisnis ini, ya, Bapak Ibu gunakan tuh bermain di daftar nama Wow Market, Get Wow Market. Nah, apa itu Wow Market, Get Wow Market, gitu ya. Nah, daftar nama itu kan ada 3 jenis, Bapak Ibu. Daftar nama yang pertama yaitu hot market. Hot market ini tergolong misalnya daftar nama keluarga Anda. Oke, daftar nama keluarga. Nah, ada keluarga yang percaya dengan Anda, ada juga keluarga yang nggak percaya. Nah, tergantung sikap kita selama ini sama keluarga. Ya, misalnya sikap kita nggak bagus gitu ya di keluarga kita, ya kita termasuk orang yang tidak dipercaya sama keluarga gitu ya. Nah, itulah kondisi di hot market. Nah, berikutnya ada daftar nama wow market. Nah, di mana data nama wow market ini adalah data nama orang-orang yang
percaya dengan Anda. Believe, like, dan trust dengan Anda. Siapa saja, bisa jadi keluarga Anda. Bisa jadi temannya, bisa jadi teman Anda, sahabat Anda, teman kantor Anda, teman hobi Anda, dan banyak lagi. Yang penting mereka believe, like, dan trust dengan Anda. Oke. Yang ketiga ada daftar nama cold market. Nah, di mana data nama cold market inilah data nama orang yang tidak percaya dengan Anda. Atau tidak kenal deh. Dan saya rasa akan lebih banyak data nama cold market Anda. Oke. Nah, kalau kita bermain kecepatan Bapak Ibu, biasanya yang saya lakukan yaitu wow market, get wow market. Oke. Wow market, get wow market. Ya. Karena sistem wow market, get wow market ini didukung oleh marketing plan kita. Marketing plan kita ini kelebihannya yaitu kita tidak harus penuhi syarat rekrut berapa gitu ya. Jadi terus untuk dapatkan bonus jaringan, Anda bisa sampai kedalaman unlimited. Level 1 juta, kedalaman 2 juta pun Anda akan tetap dihitung Bapak Ibu. Ya. Nah, berarti kan di sini kita hanya dengan menggali kedalaman saja, Anda bisa jadi crown. Ya. Walaupun Anda tidak rekrut sama sekali Bapak Ibu ya. Misalnya nih Anda beruntung ya, Anda beruntung leader Anda taruh 3 orang nih. Tapi jarang sih seperti ini ya. Nah, ini leadernya terlalu baik gitu ya. Misalnya Anda rekrut pribadi 0. Anda 3 gali saja kedalamannya si A, si B, si C. Ya. Ketemu si E, F, G, dan seterusnya. Ketemu lagi dan seterusnya ya. Sampai kedalaman unlimited. Nah, ini semua dihitung. Premi group system tahun pertama. Semua dihitung premi group system tahun pertama, Bapak Ibu. Nah, jadi ini yang membuat kita bisa menggunakan wow market, get wow market. Oke. Nah, Anda pasti punya wow market ya. Jadi ciri-ciri wow market itu Anda misalnya telepon mengatakan, wah ini bagus, saya baru bergabung di bisnis ini, saya akan jelaskan ya, gitu ya. Dan bahkan wow market Anda ini kadang-kadang Anda belum jelasin, udah bergabung duluan. Tapi PR-nya Anda harus jelaskan ya, walaupun sudah bergabung jangan ditinggalin gitu ya. Nah, wow market itu biasanya seperti itu. Ya. Percaya, walaupun Anda presentasinya belepotan sekalipun, mereka percaya dengan Anda. Mereka bergabung karena percaya dengan Anda. Nah, namun wow market ini Anda punya PR. Kalau mereka sudah bergabung, Anda harus segera edukasi. Oke. Nah, di sini kita bermain kecepatan. Cepatnya di wow market, wow market. Misalnya nih Anda habiskan segera data nama wow market Anda di awal. Ya, misalnya Anda tulis 20 sampai 60 data nama wow market. Dari 20 sampai 60 data nama wow market Anda mungkin akan ketemu ya 5 sampai 10 lah ya. Nah, 5 sampai 10 misalnya di sini Anda sudah merekrut wow market deh. Oke. Dari wow market Anda ini si A, si B, si C, D, E, F, G, kira-kira mereka punya wow market lagi nggak? Saya rasa punya ya. Nah, si A punya wow market, si B punya wow market, dan seterusnya. Kita bersama tim langsung bantu gali wow marketnya mereka. Dengan cara membantu buatkan home meeting. Ya, turun ke kedalaman. Jadi gali kedalaman. Fokus habiskan segera wow market mereka. Oke. Di sini kita bermain kecepatan Bapak Ibu ya. Fokus habiskan wow market mereka. Kalau misalnya ada beberapa yang bisa digali wow marketnya, fokus ke sini. Misalnya di CD ya. CD misalnya. CD kita dapatkan lagi si H, I, dan J. Oke. Di sini juga kita dapetin K. Di sini juga ketemu market L. Di sini juga ketemu market M ya, si G ketemu marketnya si M. Nah, setelah itu kita tinggal turun lagi bersama tim ya. Turun gali lagi marketnya. Ketemu market lagi, gali lagi, ketemu market lagi, gali, dan itu terus kita lakukan Bapak Ibu. Kita mainkan home meeting ke home meeting ya. Home meeting berantai gitu ya. Ketemu orang baru lagi, gali daftar namanya. Ketemu orang baru lagi, gali daftar namanya. Jadi wow market, get wow market.
Kalau Anda bisa bermain cepat di sini, pergerakan bisnis Anda akan sangat cepat, Bapak Ibu. Ya, kita memainkan home meeting ke home meeting. Nah, kalau misalnya home meetingnya sudah banyak, jadi Bapak Ibu bisa mainkan BOP. Nah, banyak atau sedikitnya orang yang hadir ke BOP itu tergantung seberapa banyak home meeting Anda. Oke. Kalau home meeting Bapak Ibu banyak, saya yakin acara BOP Anda pasti akan ramai, Bapak Ibu. Itu saja rahasianya. Kadang-kadang banyak leader yang nanya ke saya, Pak, gimana caranya supaya acara seminar atau BOP itu ramai terus, Pak, gitu ya. Jawabannya cuma satu, home meetingnya diperbanyak, gitu. Home meetingnya diperbanyak. Kalau seandainya home meetingnya sedikit, otomatis BOP-nya pasti sepi. Apalagi nggak ngadain home meeting. Anda hanya fokus jualan tiket BOP, tapi nggak ada home meetingnya. Sudah otomatis pasti sepi, Pak. Ya. Atau ramenya cuma sekali. Bulan depan Anda adakan lagi, ya sepi. Ya. Karena ramenya sekali dan tidak konsisten. Kalau seandainya kita ingin BOP kita ramai dan konsisten, ya kita perbanyak dengan home meeting. Parameternya ya dari home meeting ke home meeting. Itu jawabannya. Karena di home meeting itu terjadi presentasi, ada edukasi di dalamnya, ada promosi tiket, ada promosi pertemuan, nah, dan ada langkah-langkah menggali kedalaman daftar nama Anda. Itu semua hal terjadi di home meeting. Oke. Nah, itu ya, warm market, get warm market. Jadi harus turun ke kedalaman terus. Nah, Pak, kalau seandainya nih, saya udah habiskan warm market saya, ya. Ini tahap pertama ya. Saya udah habiskan warm market saya, Pak. Cuman dari warm market saya nggak ada yang mau aktif. Nah, itu. Berarti kalau misalnya dari warm market Bapak Ibu tidak ada yang bisa digali daftar namanya, nah ini kemungkinan terburuk gitu ya. Plan A-nya nggak jalan. Ya berarti kita lakukan plan B. Yang penting Anda sudah habiskan semua warm market Anda. Berarti ketika warm market sudah habis, kita menuju ke hot market. Ya. Dan cold market. Di sini Anda mulai prospecting, Anda mulai nambah daftar nama Anda, gitu ya. Nah, itu plan B-nya. Jangan di awal Anda lakukan plan B, Bapak Ibu. Jadi kasihan nanti warm market Anda direkrut sama orang lain. Nah, jadi habiskan dulu warm market Anda, setelah itu bantu tim Anda untuk menghabiskan warm market Anda. Kalau seandainya kedalaman itu sudah mulai bisa digali dari warm market ke warm market, prioritaskan 80% gali, 20% rekrut. Ya. 20% rekrut. Kalau seandainya warm market Anda jalan nih. Ya, karena tim Anda butuh power juga dari tim leadernya. Anda bisa bantu meeting berupa offline ataupun online, gitu ya. Sambil 20% Anda tetap memproses daftar nama hot market dan cold market Anda. Seperti itu. Oke, itu plan B-nya. Ya. Nah, itu untuk daftar nama Bapak Ibu. Kita gunakan kalau ingin cepat warm market, get warm market. Nah, setelah itu kan ya langkahnya berikutnya itu invite dan presentasi. Ya saya rasa ini Anda sudah paham ya bagaimana cara mengundang dengan benar. Ada banyak cara mengundang Bapak Ibu. Tapi kalau menurut saya cara mengundang yang paling efektif yaitu cara mengundang dengan dibantu pihak ketiga. Ya, dibantu pihak ketiga. Jadi dibantu oleh leader Anda atau APN Anda lewat telepon atau three-way call gitu ya. Itu akan lebih efektif. Biasanya kan daftar nama Anda atau prospek Anda, kalau Anda telepon langsung, tergantung ada yang respect dengan Anda, ada juga yang ya mungkin kurang respect gitu ya. Nah, yang kurang respect ini kita bisa minta bantuan pihak ketiga. Kalau saya sih biasanya langsung aja kita pakai pihak ketiga. Toh juga online gitu Bapak Ibu ya. Kita tidak harus mendatangkan tim leader kita langsung di hadapan kita. Tim leader kita bisa di rumahnya masing-masing. Kita bisa minta bantuan phone session. Oke, menelpon dengan bantuan pihak ketiga. Saya rasa Anda juga sudah tahu dan punya skripnya ya. Nah, langkah berikutnya itu follow up. Nah, follow up ini sangat penting. Pastikan Anda follow up maksimal 2 hari setelah Anda presentasi. Ya, misalnya Anda presentasi nih. Presentasi. Jadi maksimal follow up itu waktunya yaitu 2 hari. Itu paling lama. Kalau misalnya Anda 3 hari kemudian 4 hari kemudian Anda baru follow up,
prospek Anda pasti akan ini ya, pasti lupa gitu ya. Nah, follow up. Nah, Pak, gimana caranya kita bisa buat janji ketemu lagi supaya kita terkesan tidak mengejar-ngejar prospek kita. Oke. Misalnya Anda presentasi offline. Anda bawa flip chart kan, ya, flip chart. Terus saya sih biasanya menyarankan tim saya itu stok flip chart 2 atau 3, ya. Stok flip chart 2 atau 3. Nah, saya menyarankan jangan dikasih brosur. Kalau kasih brosur, nyampe rumah pasti dipakai bungkus kacang, atau kita nggak bisa punya alasan untuk ketemu lagi. Jadi biasanya kita pinjamkan mereka flip chart. Dan kita kasih message bahwa lagi 2 hari maksimal akan datang lagi untuk ambil flip chart ini gitu. Ya, ambil flip chart ini. Nah, kalau yang dipinjamkan flip chart gitu ya, yang berupa buku gitu, yang tebal kan, prospek kita nggak mungkin akan menyimpannya di tempat yang sembarangan gitu ya. Nah, dan kita juga punya alasan untuk meminta kembali flip chart-nya. Dan itulah kesempatan kita untuk memfollow up Bapak Ibu. Oke, maksimal 2 hari. Nah, itu ya, pada saat follow up juga ada banyak cara kita bisa gali kedalamannya ya, gali daftar nama. Misalnya mereka belum berani untuk mengambil sebuah keputusan, jadi kita langsung gali daftar nama si prospek. Siapa tahu dengan menggali daftar nama si prospek, kita bisa menemukan orang yang bagus di daftar namanya, ya kita presentasi melalui referensi, akhirnya mereka bergabung. Oke. Dan banyak kejadian Bapak Ibu, saya juga ketemu platinum saya, Ibu Jupe ya, itu dari proses menggali daftar nama. Awalnya saya prospek daftar nama saya, dan daftar nama saya sebenarnya agak ragu bergabung gitu ya. Tapi saya langsung gali daftar namanya, ketemu Ibu Jupe, dan saya langsung minta referensi, saya langsung presentasi, dan akhirnya Ibu Jupe bergabung, dan siapa sangka dari menggali daftar nama lahir Platinum Agency. Kita nggak pernah nyangka Bapak Ibu ya. Jadi tujuan dari follow up sebenarnya selain prospek kita closing, ya tujuannya yaitu kita mendapatkan daftar namanya gitu. Kalau seandainya prospeknya closing tapi nggak ngasih daftar nama juga ya sia-sia gitu ya. Jadi kita tujuan follow up yaitu kita dapatkan daftar namanya. Nah, berikutnya setelah follow up ya pertemuan. Nah, pertemuan ini adalah sebuah ajang kita untuk mendapatkan magic moment dari kita dan tim kita Bapak Ibu ya. Karena di pertemuan inilah yang menjadi alat bantu kita. Banyak orang yang bergabung di bisnis 3i Network ini, bahkan mungkin kita sendiri pertama kali bergabung di bisnis 3i Network ini, kita ini belum ketemu magic moment. Belum ketemu kliknya gitu lah. Mungkin di awal Anda bergabung di bisnis ini cuma kagum, ya, ngelihat ada temennya penghasilan puluhan juta. Ya udah deh, coba-coba dulu dah gitu. 90% mereka bergabung di bisnis ini belum ketemu magic moment. Nah, tugas kita sebenarnya supaya mereka mau serius dan memiliki mindset yang benar menjalankan bisnis 3i ini, ya mereka harus temukan magic moment-nya. Satu-satunya cara yaitu kita harus bawa mereka ke pertemuan, karena kita bukan motivator Bapak Ibu ya, kita bukan orang yang bisa mengubah orang, nggak bisa. Kita itu hanya bisa menjadi seorang promotor, ajak mereka ke pertemuan, dan di pertemuan itulah kadang-kadang mereka bisa dapatkan magic moment-nya. Entah di home meeting, atau di BOP, atau di acara recognition, atau di acara online. Ya, siapa tahu mereka dapat kliknya, dan di sana mereka mulai memutuskan untuk lebih komitmen lagi jalankan bisnis. Ya, pada saat mereka sudah mulai memutuskan untuk lebih komitmen, di sana kita bisa dapatkan atau temukan impiannya. Dan mereka bisa lebih serius lagi jalankan bisnis. Itulah salah satu fungsi dari pertemuan, Bapak Ibu. Ya, untuk yang namanya menemukan magic moment. Yang berikutnya fungsi pertemuan yaitu untuk menjaga visi. Menjaga visi kita dan tim kita. Ya, kenapa tim leader Anda selalu mengatakan, ayo selalu hadir ke pertemuan. Selalu hadir ke pertemuan untuk menjaga visi. Ya, supaya Anda tetap berada pada rule atau rel dalam menjalankan bisnis ini dengan sistem. Oke. Nah, itu pertemuan. Nah, itulah 5 langkah sukses Bapak Ibu. Untuk lebih jelasnya itu pasti akan ada training khususnya untuk membahas 5 langkah sukses. Saya tadi membahas hal-hal yang penting-penting saja.
Berikutnya sistem 535 yang berikutnya itu tiga prinsip dasar. Nah, dalam menjalankan 5 langkah sukses ini tentunya harus dibalut dengan 3 prinsip dasar. 3 prinsip dasar yaitu yang pertama edifikasi, konsultasi, dan no crosslining. Nah, edifikasi ini sangat penting dan Anda harus jaga edifikasi. Anda harus tahu jalur sponsorisasi Anda siapa, dan Anda juga harus tahu siapa saja leader-leader Anda yang on system. Nah, terhadap leader-leader Anda yang on system dan komitmen, Anda perlu jaga edifikasi, Bapak Ibu. Anda harus jaga postur tim leader Anda yang on system dan komitmen. Walaupun misalnya nih Anda tahu nih jelek-jelek leader Anda itu apa, ya, kekurangan leader Anda itu apa, Anda tahu misalnya, tapi jangan sampai Anda membeberkan kekurangan leader Anda di hadapan downline Anda. Itu namanya bunuh diri, ya. Jadi Anda harus tetap jaga postur tim leader Anda yang on system. Karena kita membutuhkan pihak ketiga dalam membangun bisnis ini. Di bisnis ini tidak semua tim Anda itu tidak akan semua suka dengan Anda, Bapak Ibu. Ada yang suka dengan Anda, ada yang respect dengan Anda, dan ada juga beberapa tim Anda yang tidak cocok dengan Anda. Ya, begitu juga saya, ya. Saya juga ada beberapa tim saya yang nggak cocok dengan saya. Ada juga gitu, ya. Makanya saya penting mengedifikasi upline saya. Penting mengedifikasi Pak Kwanchen, mengedifikasi sistem, support system. Supaya apa? Orang-orang yang nggak cocok dengan saya, masih ada yang bisa pegangan, ya. Pegangan yang bisa dijadikan ini, ya. Dijadikan panduan, Bapak Ibu. Ya, apa jadinya kalau misalnya saya tidak mengedifikasi sistem, tidak mengedifikasi leader, yang jadi mereka-mereka yang nggak cocok sama saya, mereka pasti akan langsung quit di bisnis ini. Oke? Itu pentingnya edifikasi. Downline kita juga kita perlu edifikasi, supaya downline kita punya postur di hadapan tim-tim leadernya. Ya. Berikutnya konsultasi. Konsultasi ini juga sangat penting, ya. Dan saya sarankan Bapak Ibu selalu berkonsultasi setiap sebulan sekali minimal. Karena dengan berkonsultasi, Anda bisa melihat bagaimana perjalanan bisnis Anda. Ya, sama seperti halnya Anda sedang memasang lukisan di tembok. Ketika Anda memasang lukisan di tembok, kira-kira bisa nggak Anda melihat bahwa lukisan itu lurus atau bengkok? Nggak bisa. Yang bisa melihat adalah orang yang ada di jauh dari Anda. Dan orang itu yaitu tim leader Anda. Dia yang bisa melihat apakah lukisan itu sudah lurus atau masih bengkok. Nah, begitu juga di bisnis ini. Hanya tim leader Anda yang bisa melihat, Bapak Ibu, apakah bisnis Anda lagi sehat atau lagi nggak sehat. Gitu. Hanya tim leader Anda yang bisa lihat. Makanya Anda perlu berkonsultasi terhadap bisnis Anda ini ke tim leader Anda. Berikutnya no crosslining. Ya, no crosslining ini juga penting Bapak Ibu, ya. Anda perlu menjaga juga bisnis Anda. Anda juga perlu menjaga informasi-informasi yang masuk ke dalam tim bisnis Anda, Bapak Ibu teman sekalian. Ya, crosslining ini juga kita perlu pahami, ya. Kalau misalnya Anda tidak dalam satu jalur sponsorisasi, disarankan jangan membicarakan bisnis lah. Kalau saling memotivasi bisa, ya. Tapi kalau seandainya sudah mulai curhat-curhat masalah omset, udah mulai curhat masalah apalagi ngomongin leader yang kayak gitu, ya itu sudah mengarah ke crosslining, Bapak Ibu. Sudah mengarah ke crosslining. Jadi Anda harus tetap jaga jalur sponsorisasi Anda. Nah, ini yang menjadi kekuatan bagi bisnis Anda. Kadang-kadang kalau misalnya Bapak Ibu tidak jaga 3 prinsip dasar ini akan menjadi penyebab melandainya grafik bisnis Anda, momentumnya. Seperti itu, ya. Nah, berikutnya, selain 3 prinsip dasar, Anda juga perlu melakukan 5 kebiasaan. Ya, 5 kebiasaan ini. Tidak hanya sekedar kita tahu teorinya, tapi kita harus membuat sebuah budaya di dalam tim kita. Budaya yang kita harus lakukan bersama-sama dengan tim kita. Yang kita sering sebut sebagai 5 kebiasaan. Yang pertama yaitu presentasi minimal 15 kali setiap bulan. Ya, minimal, ya. Berarti 1 hari presentasi, besok libur. Lusa presentasi lagi, besoknya lagi libur, gitu, ya. Nah, itu minimal. Kalau misalnya Anda bisa melakukan kebiasaan presentasi 30 kali, ya udah lakukan Bapak Ibu. Karena kebiasaan ini penting. Ya, kebiasaan ini sama seperti Anda menggosok gigi lah, ya. Kalau misalnya hari ini Anda nggak gosok gigi dari pagi, pasti akan ada sesuatu yang tidak nyaman
di dalam kehidupan Anda. Ya, begitu juga ketika hari ini Anda nggak presentasi, kira-kira hidup Anda nyaman nggak? Kalau misalnya Anda merasa biasa-biasa saja, berarti presentasi ini belum masuk ke dalam ranah kebiasaan Anda. Perlu Anda lakukan terus sehingga menjadi sebuah kebiasaan. Oke. Baca buku minimal 15 menit per hari, itu minimal ya. Dan ini sangat penting Bapak Ibu, baca buku ini untuk membuka wawasan Anda, untuk menjaga aura positif ya, untuk menjaga mindset positif di dalam Anda dan bisnis Anda. Dan banyak hal yang kita bisa dapatkan dari membaca buku minimal 15 menit per hari ya. Nah, berikutnya, kebiasaan berikutnya yaitu hadir ke setiap pertemuan. Entah pertemuan offline ataupun online yang disarankan oleh tim leader Anda. Hadir setiap pertemuan ya. Karena pertemuan yang paling penting adalah pertemuan yang tidak Anda hadiri ya. Anda akan ketinggalan banyak sekali edukasi kalau Anda tidak hadir di dalam setiap pertemuan. Dan kalau Anda ingin tim Anda selalu hadir ke pertemuan, Bapak Ibu juga harus menjadi contoh. Anda juga harus mencontohkan bahwa Anda hadir loh ke pertemuan tersebut, Anda datang loh ke pertemuan online itu, dan di sana tim Anda juga pasti lama-lama akan meniru Anda, Bapak Ibu. Oke. Nah, kebiasaan berikutnya itu konsultasi setiap bulan dan melayani nasabah. Oke. Jadi Anda yang sudah rekrut beberapa orang gitu, Anda layani Bapak Ibu, walaupun nasabah Anda tidak aktif menjalankan bisnisnya, tapi kita sebagai agent insuran ya kita tetap harus melayani nasabah kita ya, melayani klaim, dan di sini juga kita sudah dibantu oleh layanan nasabah ya, tidak terlalu sibuk lah dalam pelayanan nasabah ya. Nah, itu 5 kebiasaan yang tentunya kita perlu install di dalam diri kita dan install di dalam tim kita. Apa yang terjadi kalau seandainya kita dan tim kita sama-sama melakukan 5 kebiasaan ini, Bapak Ibu. Nah, ini akan menjadi sebuah budaya di dalam bisnis kita, dan disinilah Bapak Ibu akan merasakan passive income-nya. Oke. Nah, itu sistem 535. Jadi, back to basic, ya. Kembali ke basic. Kembali ke langkah awal, yaitu 5 langkah sukses, dengan dibalut dengan 3 prinsip dasar, dan Anda juga harus menginstal di dalam diri dan tim Anda itu 5 kebiasaan. Kalau Anda lakukan ini, perbanyak angka, niscaya Bapak Ibu. Grafik kurva S yang sekarang mungkin lagi melandai, itu Anda bisa bentuk kurva S yang baru lagi. Dan saya yakin juga momentum akan datang lagi ke dalam bisnis Anda. Ya, back to basic. Lakukan lagi hal-hal dasar. Pak, kalau misalnya saya sudah lakukan hal yang dasar, ternyata belum juga grafik momentumnya kelihatan, apa yang harus saya lakukan? Perbanyak lagi, Pak. Kalau saya sudah perbanyak, apa yang harus saya lakukan? Lebih banyak lagi. Lakukan sebanyak-banyaknya, Bapak Ibu. Sehingga suatu saat nanti, grafik bisnis Anda juga akan menunjukkan grafik momentum. Dan akan merasakan hal yang lebih dahsyat lagi ya. Pergerakan lebih dahsyat lagi di bisnis 3i Network ini, Bapak teman sekalian. Baik, Bapak Ibu. Kita sudah berada di sebuah kendaraan yang tepat di bisnis 3i Networks. Dengan perusahaan yang luar biasa. Dengan kecepatan bisnis yang luar biasa. Dan sudah terbukti ya. Kita di masa pandemi ini, kita menerima penghargaan unit terbaik juga perusahaan kita ini. Dan sudah terbukti. Dan sudah terbukti juga banyak orang-orang sudah berhasil di bisnis 3i Network ini. Dan sudah terbukti juga sistem pembelajaran dan edukasi kita sudah semakin sempurna, Bapak Ibu. Dan artinya, Anda tinggal fokus saja jalankan bisnis ini. Tidak perlu ragu lagi, Bapak Ibu. Kalau Anda sudah fokus, dengan atas dasar Anda memiliki impian yang kuat dan besar untuk bisa berhasil di bisnis ini, saya yakin Bapak Ibu, niscaya tidak butuh waktu yang lama kok. 1, 2, 3 tahun, saya yakin Anda juga pasti akan bisa menjadi crown agency berikutnya. Baik, Bapak Ibu teman sekalian, sekian dari saya, semoga menginspirasi. Saya tunggu Bapak Ibu di panggung crown agency. Oke, terima kasih. Saya serahkan kembali ke Bu Esther. Silakan, Bu Esther. Oke, luar biasa, kita berikan aplaus untuk Pak Arya ya. Hari ini kita 1 jam belajar ya, serasa kita sedang kuliah bisnis, dan ini ilmunya gratis Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita udah mulai stuck atau kita udah mulai merasa buntu, ya lakukan lagi hal-hal dasar ya. Ini prinsip yang harus kita pegang ya, 535. Ini prinsip dasar yang ya saya rasa mungkin crown juga pernah mengalami yang namanya stuck. Dan
kita kalau ngelihat ya, coba nanti setelah ini kita coba sedikit ya, kita 10 menit aja ya, lewat sedikit ya, 5 menit untuk kita nanya nih dari Pak Arya sendiri pengalamannya. Pak Arya pernah nggak sih ngalamin yang namanya stuck dan jenuh, atau mungkin ya menghadapi tantangan di bisnis ini, pernah nggak merasa stuck, dan apa yang dilakukan Pak? Karena ya namanya kita juga kalau di lapangan itu teori-teori doang itu tidak akan pernah cukup kalau kita actionnya tidak harus bisa mengalahkan ego dan juga ketidakmampuan kita sampai kita mampu untuk bangkit kembali. Silakan Pak Arya. Oke, baik. Semua orang pasti akan mengalami stuck gitu ya, stagnan gitu ya. Dan saya juga pernah juga mengalami down gitu ya, ketika saya dulu pernah dari bros agensi ke tim agensi turun peringkat, itu betul-betul saya down banget gitu ya. Kenapa? Karena selain saya butuh uang untuk bayar hutang, saya udah kerja keras habis-habisan, ternyata saya turun peringkat dari bronze ke tim agensi. Nah, cuman apa yang saya lakukan ketika saya merasa down, merasa stagnan, jadi saya percaya, Bapak Ibu, saya percaya setelah adanya badai itu pasti ada pelangi. Saya percaya setelah adanya hujan itu pasti ada musim hujan, pasti ada musim panen lagi gitu ya. Nah itu yang saya percaya. Dan saya waktu itu hanya kalau memikirkan cara yang lain sih nggak ada cara lain gitu ya. Kita harus back to basic dan angkanya diperbanyak. Dan waktu itu saya hanya perbanyak action, Bapak Ibu ya. Walaupun waktu itu sedang menata hati. Wah, ya kadang-kadang kita ketemu downline yang lagi down gitu kan. Kita aja ayo aktif lagi. Dia mengatakan, Pak tunggu Pak, saya lagi menata hati dulu supaya hati saya tertata baru saya aktif gitu. Nah, kalau seperti itu saya yakin hatinya tidak akan tertata gitu. Kenapa? Karena kita tidak bisa menunggu mood dulu. Walaupun kondisi kita lagi betul-betul down gitu ya, kita nggak bisa nunggu mood baru kita bergerak, tapi kita gerak dulu deh. Kita bergerak dulu. Waktu itu saya lagi betul-betul down, lagi betul-betul kehilangan, nggak ada rohnya ya. Waktu itu saya merasa nggak ada rohnya sama sekali. Cuman yang saya tahu, saya harus bergerak, saya harus keluar rumah, saya harus lakukan lagi bisnis ini sampai saya menemukan kembali roh saya. Ya, karena saya yakin Anthony Robbins mengatakan our emotion is created by our motion. Ya, jadi emosi kita sama gerak kita itu kan satu ini ya, terkoneksi. Ya, kalau kita menunggu emosi kita dulu supaya lebih semangat, baru kita bergerak, kelamaan Bapak Ibu. Kita akan sibuk mencari motivasi sana sini, kita sibuk mencari teori sana sini. Ternyata kok nggak ini ya, tidak semangat ya gitu ya. Nah, kenapa kita kesampingkan dulu mood kita kesampingkan dulu semangat kita gitu ya. Kita keluar rumah dulu deh, jalan aja dulu kita punya keyakinan bahwa ini bisnis bagus, yang penting saya gerak dulu. Ini kita lakukan hal kecil dulu Bapak Ibu, karena satu hal kecil ini akan membuka pintu-pintu ke hal yang besar. Kita percaya seperti itu. Ya, satu langkah kecil akan membuka pintu-pintu ke hal besar. Itu yang saya lakukan ketika saya turun peringkat ke tim agensi. Saya waktu itu nggak punya roh sama sekali, tidak punya semangat sama sekali untuk mencapai goal pun nggak punya. Cuman yang saya percaya bahwa saya harus bergerak. Dan saya yakin ketika saya bergerak pasti akan kebuka pintu-pintu yang lain. Dan terbukti Bapak Ibu, saya waktu itu bergerak dalam waktu 1 bulan dari tim agensi saya bisa kembalikan lagi ke peringkat bronze agensi. Ya, nah itu yang terjadi. Dan banyak timing yang membuat bisnis juga seperti kurva S tadi ya, kurva S, momentum, landai lagi. Yang kita bisa lakukan adalah kita harus bentuk kembali kurva S yang baru, yang lebih tinggi lagi. Ya, karena ketika bisnis melandai itu hanya ada 2 kemungkinan. Kalau kita tidak bisa membentuk kembali kurva S, ya kita pasti akan jatuh. Ya, kita pasti akan jatuh. Nah, contohnya di masa pandemi COVID, ya di tahun 2020, semua kebingungan, apalagi di Bali sendiri, kita banyak yang di PHK ya, banyak tim yang juga kehilangan penghasilannya gitu ya. Dan waktu itu kita melihat di Bali sendiri 2020,
kita nggak bisa pertemuan juga nggak bisa, dan banyak nasabah-nasabah kami terpaksa harus menarik investasinya karena butuh uang, Pak. Karena betul-betul butuh uang untuk hidup. Betul-betul banyak orang yang terdampak di Bali ini. Itu di kantor itu kadang-kadang sehari itu kurang lebih sekitar bisa 40 sampai 50 orang yang butuh uang dan terpaksa harus menarik investasinya. Dan waktu itu terjadi lagi bisnis kita stagnan di tahun 2020. Saya kumpulkan tim leader saya, apa yang harus kita lakukan? Strategi apa yang harus kita lakukan? Dan waktu itu saya hanya mengatakan, tidak ada strategi apa-apa. Tidak ada cara-cara yang lebih baik dibandingkan dengan kita back to basic. Kita buat kurva S lagi. Terus gimana? Saya tanyakan tim leader saya. Dengan kondisi seperti ini, kira-kira gimana? Ada beberapa tim leader kami yang sudah kehilangan rohnya. Cuman yang kita bisa lakukan yaitu kita harus melakukan hal-hal dasar lagi. Melangkah satu langkah pertama lagi. Walaupun kita kehilangan roh waktu itu, tapi kita tetap action. Sampai rumah saya waktu itu saya jadikan tempat pertemuan. Ya nggak apa-apa yang hadir cuma 5 orang, 6 orang dulu. Nggak apa-apa, kita kejar-kejaran sama Satpol PP juga pernah Bapak Ibu ya di masa pandemi COVID. Yang penting kita lakukan dulu deh. Masalah oh nanti gimana nih omset bisa naik nggak ya? Kita kira-kira bisa naik sekian juta nggak? Kita nggak mikirin gitu. Yang penting kita lakuin dulu deh. Kita lakuin dulu pelan-pelan. Akhirnya pada saat kita melakukan action kecil-kecil, terbuka pintu-pintu untuk mendapatkan hal yang lebih besar. Ya, akhirnya kita mulai bisa pertemuan lebih besar lagi, dan ya di masa pandemi ini akhirnya kita bisa survive Bapak Ibu. Satu persatu kita bisa kembalikan lagi roh-rohnya leader-leader kami yang dulu awalnya kehilangan roh Bapak Ibu. Ya, waktu itu saya ingat mereka di pertemuan tuh bengong kayak orang kayak zombie Bapak Ibu ya. Bengong. Ya tapi lama-lama karena kita bergerak terus ya, akhirnya rohnya kembali semua. Semangat semua Bapak Ibu. Ya seperti itu. Intinya kita take action aja. Nggak bisa kita nunggu mood dulu baru kita bergerak, tapi kita bergerak dulu, mood akan mengikuti. Seperti itu. Yeay, luar biasa ya. Jadi sebetulnya kalau kita ngikutin mood kita yang nggak akan pernah habis-habisnya ya. Sementara waktu terus berlalu, kita harus berjuang untuk sukses ya. Jangan menunda. Jadi mau nggak mau balik lagi motivasi diri kita. Cuman kita yang paling tahu ya untuk harus bangkit ya. Kalau kita ngikutin keadaan, mood, ya kita nggak akan pernah bisa mengalahkan situasi dan juga keadaan yang sedang membuat kita down. Terima kasih Pak Arya buat ilmunya yang sangat luar biasa. Intinya kembali lagi, kalau begitu kita mengalami jalan buntu ya, seperti mobil yang udah di tengah jalan, nggak taunya sama Mbak Google dibawa nyasar, ya back to basic ya. Cari lagi jalan utama dan kita coba tarik benang merahnya, action lagi ya. Kalau Pak Arya yang ngomong, kita udah lihat ya buktinya, beliau sudah konsisten ya selama 8 tahun ya Pak Arya ya. Yes, 8 tahun. 8 tahun, artinya tidak perlu kita ragukan lagi, perusahaan udah oke banget, bisnisnya pun ya sudah teruji, sudah sebentar lagi ini udah masuk SMP kelas 2 nih ya, mau masuk SMP kelas 2, bentar lagi masuk SMA dan kuliah, artinya jenjang prestasi yang luar biasa di 3i Networks ini dengan perusahaan yang juga sangat bonafit dari Sentral Asia Raya, ini nggak main-main Bapak Ibu. Jadi sampai ke depannya pun kita tetap bisa gaspol di bisnis ini, bisnis yang nggak akan ada matinya. Nah, dan sebelum kita berakhir, mungkin dari Pak Arif mau memberikan closing statement lagi? Oke, baik. Ya, Bapak Ibu, teman-teman, di masa pandemi ini ya kita sudah 2 tahun, sudah ditampar habis sama pandemi COVID. Kita sudah mengalaminya semua, dan Anda yang tetap konsisten di bisnis 3i Network ini adalah orang-orang yang sudah terpilih untuk menjadi pemenang di bisnis ini, Bapak Ibu teman-teman. Nah, artinya apa? Artinya kita sekarang ini sudah siap untuk bangkit kembali. Kemarin kita sudah mengadakan Crown Show dan saat ini masih berlangsung. Itulah bentuk support dari manajemen, dan reward juga selalu diberikan oleh manajemen, dan itu merupakan sebuah pertanda bahwa kita sudah berada di kapal yang besar. Sudah terbukti kapal besar kita juga sudah teruji, kita sudah survive di masa pandemi COVID ini, jadi nggak perlu ragu lagi. Yang perlu kita perhatikan adalah seberapa besar komitmen kita
untuk kita bisa membesarkan bisnis ini. Jadi Anda tidak perlu khawatir dengan kapal ini, tapi yang perlu Anda khawatirkan, apakah Anda komitmen atau tidak di bisnis ini, Bapak Ibu teman-teman sekalian. Ini bisnis, saya rasa ini akan menjadi the next megatrend networking business. Saya yakin Bapak Ibu. Kenapa? Karena 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, 50 tahun lagi, bisnis yang bergerak di bidang insurance itu tidak akan pernah lekang oleh waktu. Karena Anda bisa searching di Google sendiri. Bisnis insurance itu sudah ada di dunia itu sejak 200 tahun sebelumnya. Ada perusahaan asuransi yang usianya sampai 200 tahun sekarang. Berarti kan 200 tahun yang lalu kan sudah ada tuh asuransi kan. Dan sampai saat ini masih ada. Dan 10 tahun, 20, 50 tahun kemudian, saya yakin bisnis yang bergerak di bidang keuangan dengan pengelolaan keuangan konsep insurance ini akan masih tetap eksis karena bisnis ini sangat-sangat dibutuhkan. Ya, nah itu yang menjadi dasar saya bahwa saya yakin bahwa 3A Network ini akan menjadi the next megatrend bisnis, Bapak Ibu. Dan kalau Anda serius saja, Bapak Ibu, jalankan bisnis ini, lakukan hal-hal basic, niscaya Bapak Ibu tidak butuh waktu lama. Ya, 1, 2, 3 tahun, Anda pasti akan mendapatkan passive income ratusan juta rupiah per bulan. Dan kami sudah merasakan nikmat sekali passive income-nya. Dan sekarang giliran Anda merasakannya. Oke? Baik, saya tunggu Bapak Ibu di panggung Crown Agency. Sampai jumpa. Sukses untuk kita semua. Pasti Crown. Pasti Crown. Terima kasih Pak Arya. Sekali lagi kita berikan aplaus ya. Dengan materi yang sudah kita dapatkan, rasanya kita sedang makan steak enak ya, buatan Hong Kong. Dan terima kasih sekali lagi Pak Arya sudah memberikan motivasi bagi kita ya. Pak, sepertinya ini sebuah momentum di mana ketika kita udah merasa stuck ya, ketika kita udah merasa waduh mau ngapain lagi gitulah, action tapi kok nggak ada hasil, ya udah balik lagi ya, prinsip 5-3-5 ini harus kita pegang teguh ya, balik lagi ke awalnya. Dan sampai ketemu Pak Arya di sharing berikutnya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ya, dan sebelum kita akhiri pertemuan kita hari ini, jangan lupa Bapak Ibu yang mungkin telat boleh isi absen hadir ya di Google Form yang sudah di-sharingkan oleh kru. Yang di YouTube boleh juga, jangan lupa untuk isi absennya, ya siapa tahu nanti di akhir tahun Bapak Ibu dapatkan hadiah menarik dari perusahaan. Ya seperti itu. Dan sebelum kita berakhir, kita juga akan lihat sepanjang minggu ini acara-acara yang bisa kita ikuti yang akan memperlengkapi kita dalam bisnis ini. Besok Selasa 15 Maret pukul 14.00 waktu Indonesia bagian Barat, kita akan ada BOP dan juga sharing online yang bisa disaksikan melalui Zoom maupun melalui YouTube. Dan selanjutnya ada juga acara rutin kita yang tidak berubah, kecuali libur nasional. Hadirkan tim dan juga calon mitra dengan jadwal-jadwal yang sudah ada, dan kita belajar bagaimana cara termudah dan praktis, aman dan juga tepat, cepat membangun aset dan mendapatkan passive income. Oke, terima kasih untuk semua kehadirannya, dan sampai ketemu di kesempatan berikutnya. Saya Esther mengundurkan diri bersama dengan semua kru yang hadir, mengucapkan selamat beristirahat, sampai ketemu lagi. Go Crown!